sewa tanah untuk yang digarap sama gadai tanah. Ini kan mirip-mirip ya. Baik. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum sewa tanah untuk pertanian. Khas sewa tanah untuk pertanian. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang lebih kuat adalah yang mengharamkan, karena dalil-dalilnya lebih tegas. Hadis-hadis yang mengharamkan itu lebih tegas. Salah satu hadisnya, ini nanti sebenarnya ada temanya sendiri ya. Nanti ada tema sendiri, ada bab sendiri tentang hukum sewa lahan untuk pertanian. Ada banyak hadis, saya kutipkan salah satunya. Jadi Rasulullah menyampaikan larangan menyewakan lahan pertanian. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau memang dilarang menyewakan lahan untuk pertanian, bagaimana kalau kami sebagai pengelola lahan tersebut itu memberikan kepada si pemilik lahan sebagian dari panenan bagi hasil?" Kalau tadi kan bayar pakai duit yang dilarang ya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak membayarnya dengan dinar dirham, uang, tapi kami memberikan sebagian dari hasil panenan?" Rasul mengatakan, "Lah, nggak boleh." Bagaimana kalau kami seperti itu dilarang? Bagaimana kalau kami memberikan hasil dari tanaman selanya, bukan tanaman intinya, tanaman sela yang ada di atas pematang. Nek sing duwe sawah kudune ngerti loh. Tanaman utamanya padi misalnya, kemudian di pematang biasanya ditanduri lombok, apa kacang dan seterusnya ya. Maka Rasul mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Nah, penegasan ini pakai uang nggak boleh, pakai hasil buminya nggak, pakai hasil panen utama nggak boleh, pakai kemudian yang di penapang matang nggak boleh. Ini menunjukkan bahwa hukum menyewakan lahan untuk pertanian hukumnya adalah haram. Karena ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Mirip seperti tadi, pengharaman khomer tadi masih ingat? Wahai Rasul, bagaimana kalau saya jual? Nggak boleh. Bagaimana kemudian kalau saya beri ke saudara saya yang masih non muslim? Nggak boleh. Nah, larangan yang berulang-ulang dalam ilmu usul fikih itu berarti penegasan bahwa hal tersebut adalah haram. Nah, sehingga saya jawab bahwa memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum ini. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tetapi hadis-hadis menunjukkan pendapat yang lebih kuat itu adalah yang mengharamkan. Ingat, kita membahas jika lahan tersebut untuk pertanian. Tapi kalau lahannya bukan untuk pertanian, digawe blumbang, digawe trek-trekan, digawe tukang parkiran, lahan parkir, digawe kandang ayam, digawe lapangan futsal, itu nggak apa-apa. Yang diharamkan hanyalah kalau lahan tersebut disewakan untuk pertanian. Nanti para ulama membahas kenapa untuk yang lain boleh, untuk yang khusus pertanian nggak boleh. Ya itu nanti para ulama mencoba mencari hikmah di balik itu. Salah satunya adalah karena peluang gagalnya itu besar. Padahal dia sudah keluar uang untuk menyewa, padahal pertanian itu khas ya, digemburkan, entah itu dengan pacul, entah itu dengan traktor, lalu ditanami benih dari awal. Itulah yang namanya pertanian. Peluang untuk gagal dari kecil membesar itu besar. Beda dengan nyewa untuk parkiran lapangan futsal gitu ya. Itu peluang rugiannya ada, tapi nggak sebesar kalau ditanami dari awal pertanian. Sekali lagi, tapi ini hanya upaya para ulama mencari hikmah di balik larangan menyewakan lahan untuk pertanian.
Rasul sendiri tidak memberitahu alasannya. Beliau hanya mengatakan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tanpa memberitahukan alasannya. Inilah contoh hukum yang Allah dan Rasulnya nggak ngasih tahu ke panjenengan apa alasannya. Wis tompo wae. Manut wae. Sehingga hukumnya haram untuk menyewakan lahan khusus untuk pertanian, gitu ya.